Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kelas P01, mata kuliah limnologi, ingin menyampaikan detritus, siklus karbon, dan metabolisme ekosistem perairan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri Oka Satrio Wicaksono, yang kedua Elsa Carolina Tobing, yang ketiga Aulia Zafira Putri, yang keempat Dea Benita Simatupang, yang kelima Anis Nur Hafifa Anwar, yang keenam Dimas Azrul Putra Pratama, yang ketujuh Nabil Nazam, yang kedelapan Ahmad Rizky Wibowo, yang kesembilan Adinda Dwi Nur Indah Putri, yang ke-10 Meido Omar Ziahrizal Prabowo, yang ke-11 Karel Yosef Francisco, yang ke-12 Bintang Hermanto Pangaribuan, yang ke-13 Sekar Dewi Mawarida, dan yang terakhir M. Lukman Hakim. Detritus dalam ekosistem perairan. Detritus dalam ekosistem mangrove atau perairan adalah bahan organik yang berasal dari guguran daun mangrove yang jatuh ke perairan kemudian mengalami penguraian membentuk substrat untuk pertumbuhan bakteri dan algae yang kemudian menjadi sumber makanan penting yang kaya akan energi bagi organisme pemakan suspensi dan detritus dalam ekosistem darat. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan berbagai nutrisi ditransfer ke arah darat atau laut dari sumber daya alam khas daerah pantai tropik yaitu hutan mangrove sebagai penyambung dan penyeimbang ekosistem darat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Karbon merupakan konstituen dasar semua senyawa organik yang ada di bumi. Hal ini dikarenakan karbon memiliki karakteristik fisika dan kimia unik yang memungkinkan karbon untuk menyokong bentuk kehidupan. Karbon memiliki stabilitas tinggi dan membutuhkan suhu yang tinggi untuk bereaksi. Misalnya, untuk dari fase padat atau solid phase ke fase gas atau gas phase, karbon memerlukan suhu 3642 derajat Celcius. Oleh karena, karbon dapat membentuk senyawa polimer stabil itu di suhu bumi yang relatif rendah. Siklus karbon melibatkan seluruh lingkungan yang ada di alam semesta, meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan geosfer. Karena itu, siklus karbon disebut sebagai siklus biogeokimikal. Pada setiap lingkungan dan antara lingkungan terjadi pertukaran karbon. Daur karbon merupakan satu siklus biogeokimia di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang dari biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Alasan kenapa sering dibarengi dengan oksigen adalah karena siklus karbon sangat terkait dengan oksigen, terutama dalam hal fotosintesis dan respirasi. Sesuai dengan pengertian tadi, ada 4 tempat keberadaan untuk karbon, yaitu biosfer di dalam makhluk hidup, geosfer di dalam bumi, hidrosfer di air, dan atmosfer di udara. Siklus karbon terjadi di daratan dan perairan. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena tempat yang berbeda tersebut. Yang berbeda hanyalah organismenya. Karbon di alam mengalami suatu siklus materi yang kita kenal dengan siklus karbon. Dalam siklus tersebut, karbon dapat mengalami perpindahan atau pertukaran atau exchange antara reservoir biotik yaitu biosfer dan abiotik yaitu laut, atmosfer, dan kerak bumi. Pertukaran karbon antar reservoir melibatkan beberapa proses di dalamnya, yaitu proses kimia, fisika, geologi, dan biologi. Proses biologi sendiri melibatkan agen biologi yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup utama yang berperan penting dalam siklus karbon adalah kelompok organisme fotosintetik seperti vegetasi di darat dan fitoplankton di perairan atau laut. Selanjutnya ada dampak yang mempengaruhi siklus karbon. Siklus karbon berasal dari aktivitas antropogenik seperti pembakaran bahan bakar dan hutan yang mempengaruhi keseimbangan siklus karbon dan dapat menyebabkan bertambahnya CO2 di atmosfer. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam berasal dari sisa fosil tanaman. Bahan bakar tersebut menggambarkan kandungan karbon dan pembakarannya dapat menyebabkan kandungan CO2 semakin meningkat di atmosfer. Begitu pula jika terjadi kebakaran hutan atau penebangan hutan, kandungan karbon yang terdapat pada produk kayu akhirnya terbagi-bagi dan karbon dilepaskan ke atmosfer sebagai CO2.
Adanya perusakan hutan seperti penebangan dan pembakaran menjadikan semua karbon berubah menjadi CO2 dan menyebabkan semakin meningkatnya efek rumah kaca. Namun ketika hutan ditanami kembali, CO2 diambil dan dimanfaatkan kembali dari atmosfer. Selanjutnya, upaya dalam menjaga siklus karbon. Cara yang paling mudah untuk menjaga siklus karbon agar tetap normal yaitu dengan menjaga hutan. Seperti pada pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan, hal tersebut cocok untuk penyerapan dan penyimpanan karbon. Selain melindungi daerah pesisir dari abrasi, tanaman mangrove mampu menyerap emisi yang terlepas dari lautan dan udara. Penyerapan emisi gas buangan menjadi maksimal karena mangrove memiliki sistem akar napas dan keunikan struktur tumbuhan pantai. Tumbuhan akan mengurangi karbon di atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. Sampai waktunya, karbon tersebut tersikluskan kembali ke atmosfer. Karbon tersebut menempati salah satu dari sejumlah kantong atau kolam karbon. Peranan aktivitas kehidupan dalam siklus karbon. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi. Karbon memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua makhluk hidup. Contoh aktivitas kehidupan yang berperan penting terhadap siklus karbon yaitu yang pertama, autotrof. Autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat hidupnya. Untuk menghasilkan senyawa organik tersebut, mereka membutuhkan sumber energi dari luar. Hampir sebagian besar autotrof menggunakan radiasi matahari untuk memenuhi kebutuhan energinya, di mana energi itu diperoleh dari hasil fotosintesis. Autotrof yang terpenting dalam siklus karbon adalah fitoplankton di laut, pohon-pepohonan di hutan. Kedua, karbon dipindahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotrof pada organisme lain atau bagiannya seperti buah-buahan. 3. Sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernapasan atau respirasi. Ketika tersedia oksigen, respirasi aerob terjadi, yang melepaskan karbon dioksida ke udara atau air di sekitarnya. Dengan reaksi glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pada keadaan tanpa oksigen, respirasi anaeroblah yang terjadi, yang melepaskan metan ke lingkungan sekitarnya yang akhirnya berpindah ke atmosfer. Keempat, pembakaran biomasa, seperti kebakaran hutan, kebakaran kayu yang digunakan untuk ungku, penghangat, atau misalnya kayu bakar. Pembakaran biomasa ini memindahkan karbon ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu karbon juga dapat berpindah dari biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan geosfer seperti gambut dan cangkang binatang dari kalsium karbonat yang menjadi batu gamping melalui proses sedimentasi. Metabolisme ekosistem perairan. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain plankton, yaitu zooplankton yang mengapung dan tergantung pada arus. Selanjutnya ada neuston, yaitu organisme yang beristirahat atau berenang pada permukaan. Selanjutnya ada nekton, yaitu organisme yang dapat berenang dan bergerak dengan kemampuan sendiri. Selanjutnya ada bentos, yaitu organisme yang melekat atau hidup di dasar endapan. Yang terakhir ada peripiton, yaitu organisme baik tanaman atau hewan yang berakar atau permukaan lain yang menonjol dari dasar. Ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik dan didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Pengertian ekosistem perairan tawar. Ekosistem perairan tawar adalah lingkungan perairan yang terdiri di daratan. Perairan darat adalah perairan yang terdapat di permukaan daratan dan umumnya letaknya lebih tinggi dari permukaan laut. Perairan darat biasanya hanya sedikit mengandung larutan mineral dibandingkan perairan laut. Perairan darat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perairan tergenang atau latik dan perairan mengalir atau lentik. Perbedaan dasar dari keduanya adalah adanya aliran air yang terdapat di dalamnya. Kolam, danau, waduk adalah sebagian contoh dari perairan tergenang meskipun masih ada aliran.
masuk dan aliran keluar. Tetapi karena relatif kecil dibandingkan kapasitasnya, masih dikategorikan tergenang. Sedangkan sungai, parit, merupakan contoh dari perairan mengalir. Walaupun demikian, antara keduanya tidak mempunyai batasan yang jelas. Faktor-faktor pembatas yang cukup penting pada ekosistem air tawar. Yang ke-1, suhu. Suhu air memiliki sifat sebagai stabilisator. Hal ini disebabkan karena air memiliki sifat yang secara bersama-sama dapat mengurangi perubahan suhu sampai tingkat minimal, sehingga perubahan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara. Meskipun suhu air kurang bervariasi, tetap saja suhu menjadi salah satu faktor pembatas karena organisme air yang pada umumnya bersifat stenotermal. Yang kedua adalah turbiditas atau kekeruhan. Kekeruhan terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap, sangat mungkin dianggap sebagai faktor pembatas. Kekeruhan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan terjadinya metabolisme organisme menjadi terganggu. Namun, apabila kekeruhan disebabkan oleh organisme seperti plankton dan jenis alga tertentu, ukuran kekeruhan merupakan indikasi produktivitas yang cukup tinggi. Faktor selanjutnya yaitu faktor cahaya, di mana cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Seperti yang sudah diketahui, bahwa daya tembus cahaya ke dalam air itu dipengaruhi oleh partikel terlarut dan yang tersuspensi. Oleh karena itu, semakin ke dalam cahaya yang menembus air, maka akan semakin berkurang intensitasnya dan komposisi spektrumnya juga berubah. Contohnya, spektrum cahaya merah hanya dapat menembus sampai kedalaman 5 meter, sedangkan untuk spektrum cahaya biru dapat menembus sampai kedalaman 80 meter. Dengan semakin terbatasnya cahaya matahari yang mampu menembus kedalaman air, semakin terbatas juga kemampuan tumbuhan sejalan dengan kedalaman tersebut. Maka akan semakin terbatas kandungan oksigen terlarutnya. Secara otomatis, organisme yang ada di dalam kedalaman tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan oksigen yang terbatas. Hal ini yang mendasari cahaya juga bertindak sebagai faktor pembatas perairan. Yang keempat ialah arus. Keberadaan arus yang cukup tinggi memaksa organisme untuk menggerakkan tubuh tertentu agar dapat bertahan ataupun melawan arus. Keadaan ini menjadikan tubuh organisme di perairan berarus memiliki karakteristik dengan bentuk yang biasa dikenal dengan streamline. Streamline berguna untuk memudahkan mereka bergerak di dalam air. Dengan adanya gerakan-gerakan air, arus dapat mempengaruhi distribusi gas terlarut, garam, suhu, makanan, serta organisme dalam air. Dengan kondisi seperti ini, semakin jelas bahwa adanya arus dapat mempengaruhi keberadaan organisme perairan. Sumber Utomo SW dan Khalif SA tahun 2014. Gas terlarut dalam air. Keadaan umum yang mempengaruhi kelarutan gas dalam air adalah sebagai berikut. Pertama, temperatur atau suhu. Kedua, konsentrasi garam terlarut dapat mengurangi kelarutan gas dalam air. Ketiga, kelembaban udara. Kelarutan gas besar pada udara kering. Keempat, derajat kejenuhan. Kelima, gerakan air. Makin cepat gerakan air, larutan gas akan semakin besar. Kondisi seperti di atas memperlihatkan adanya pengaruh tidak langsung antara kandungan gas-gas terlarut terhadap keberadaan organisme perairan. Ekosistem laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Nah, apa aja sih ciri-ciri ekosistem laut? Yang pertama, memiliki kadar mineral yang tinggi.
Faun terbanyak adalah di 55%, namun kadar garam di laut bervariasi. Ada yang tinggi seperti di daerah tropika dan ada juga yang rendah seperti di laut beriklim yang dingin. Yang kedua, ekosistem air laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Yang keempat, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang kelima, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Biota pada ekosistem air laut sesuai dengan pembagian wilayah laut ini, maka organisme yang hidup di perairan laut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pelagis. Pelagis yaitu kelompok organisme yang terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di wilayah pantai dan lautan terbuka. Kelompok organisme yang bersifat pelagis ini dapat dibagi menjadi dua grup utama, yaitu plankton yang terdiri dari organisme-organisme yang berukuran kecil atau mikroskopik yang hidupnya terombang-ambing oleh arus. Plankton ini terdiri dari zooplankton dan fitoplankton. Nekton yang terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri sehingga geraknya tidak tergantung kepada arus. Yang termasuk pada golongan ini adalah ikan, cumi-cumi, ular laut, dan ikan paus. Yang kedua, kelompok bentos. Bentos yaitu kelompok organisme yang hidup di atas dasar lautan. Ada yang bersifat infauna atau hidup dalam substrat, dan ada yang bersifat epifauna atau hidup di atas substrat. Dalam kelompok ini termasuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup pada daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh air pasang atau litoral, daerah sublitoral atau continental shelf, dan pada daerah laut yang sangat dalam. Ya, kemudian ada fitoplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan air yang berukuran sangat kecil, yang terdiri dari berbagai kelas, yang sangat tergantung pada cahaya matahari, sehingga terdapat pada permukaan air sampai kedalaman penetrasi cahaya matahari. Distribusi dan komposisi spesies fitoplankton berbeda pada setiap lautan dan tempat yang sangat dipengaruhi oleh musim, letak geografi, temperatur, dan nutrien. Daerah pesisir atau litoral dan perairan pantai kaya akan fitoplankton jika dibandingkan dengan laut terbuka atau oceanik. Hal ini disebabkan pada daerah pesisir, litoral, dan perairan pantai kaya akan unsur hara dan bahan organik. Fitoplankton ini merupakan produsen utama zat-zat organik seperti tumbuh-tumbuhan hijau lainnya. Untuk proses berlangsungnya reaksi kimia yang terjadi dalam proses fotosintesis ini membutuhkan energi yang diambil dari sinar matahari yang diabsorpsi oleh klorofil. Tumbuh-tumbuhan hijau ini juga mampu membuat ikatan-ikatan organik termasuk protein dan lemak selama suplai nutrien atau unsur hara terjamin, misalnya nitrat dan fosfat tersedia di perairan. Proses fotosintesa ini sangat bergantung pada sinar matahari, sehingga hanya dapat hidup di tempat-tempat yang mempunyai sinar matahari cukup. Maka, fitoplankton hanya dapat dijumpai pada lapisan permukaan, yaitu pada kedalaman 0 hingga 200 meter. Seperti halnya fitoplankton, komposisi zooplankton berbeda pada setiap musim dan waktu. Zooplankton adalah kelompok plankton yang berasal dari hewan yang sangat banyak macamnya termasuk protozoa, Coelenterata, moluska, annelida, dan crustacea. Zooplankton hidupnya sebagian besar bergantung pada aliran air tapi punya cukup tenaga untuk berenang sehingga dapat berpindah secara vertikal untuk menghindarkan diri dari tempat-tempat yang terang ke tempat-tempat yang gelap. Kemudian pada saat gelap, zooplankton naik ke permukaan untuk memakan fitoplankton dan saat terang bergerak kembali ke tempat yang lebih aman. Kemudian ini adalah desain poster dari kelompok kami, kurang lebih berbentuk seperti ini. Poster ini hasil dari diskusi kelompok kami, seperti yang ada pada gambar berikut ini.
Lalu ini adalah referensi atau sumber-sumber yang kami dapatkan untuk membuat materi kelompok kami tersebut. Dari sini sumber materi yang kami ambil untuk dijadikan referensi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.